Oke. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Baru ketemu nih. Iya, apa kabar dok? Sehat dok? Sehat, alhamdulillah, Indah. Iya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dokter Sarah. Terima kasih dokter sudah bergabung di IG Lab kita, Klinik Utama Dian Lestari. Dokter Sarah merupakan alumni, maksudnya dulu di Fakultas Kedokteran Universitas Syahwala ya dokter ya. Untuk Iya. S1-nya rating 2004 dan menyelesaikan pendidikan ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasinya di Universitas Erlangga di Surabaya ya dok ya. Jauh ya dok ya. Kalau Iya, lumayan. untuk kalau rehabilitasi medik ini di mana aja ya dok ada kuliahannya? Kalau untuk rehab sendiri senternya itu di Jawa, itu di UI, kemudian di UNER, Unpad, Undip itu di Semarang. Terus sekarang sudah ada juga di Makassar juga sudah ada. Kemudian di satu lagi di Unhas. Unhas itu sudah ada baru ya. Jadi sudah mulai banyak senternya itu udah mulai banyak dibuka juga. Berarti memang harus keluar Pulau Sumatera ya dok ya kalau untuk menimba ilmu rehabilitasi medik Iya, ini ya dok ya. kebetulan di Sumatera itu masih belum ada, Nda. Jadi memang masih harus keluar dulu. Iya, iya. Untuk teman-teman juga, Dokter Sarah ini masuk di beberapa rumah sakit seperti rumah sakit di Aceh, di Pidijaya, Aceh Tengah, dan Pauja Biren ya dok ya? Ya, Fauja Biren ini baru udah selesai sih. Dulu sempat Oh, masuk di sempat Fauja juga di di Biren. situ, pernah di situ ya dok ya. Mm. Ya dok, ini nggak apa ya dok ya, hari Minggu produktif kayaknya insya Allah nih ya dok ya, hari Minggu Mudah-mudahan nggak ngantuk bincang-bincang. aja, soalnya ini kan jam-jam rawan ya. Iya ya dok ya. Mudah-mudahan penonton makin bertambah, jadi insya Allah jadi amal jariah untuk kita semua ya dok ya. Mm. Ya, dok. Jadi sesuai tema yang udah kita angkat di beberapa hari yang lalu, kita umum sama teman-teman di IG kita. Tapi kayaknya kan karena center pendidikannya ini kan adanya di Jawa ya dok ya. Sebenarnya yang pertama kali harus kita tahu ini sebenarnya yang namanya kedokteran rehabilitasi medik ini apa ya dok ya maksudnya? Yang kayak mana sih gitu? Karena kan nggak umum didengar sama masyarakat gitu ya dok ya. Mungkin boleh Mhm. dok. Iya, ya jadi sebenarnya belum banyak karena senternya juga masih belum banyak. Kemudian juga lulusannya itu kita masih beberapa. Kayak di Aceh aja baru 9 ya, Nda ya. Yang lulusan KFR-nya itu baru 9 kita. Sampai saat ini tuh baru 9 dan penyebarannya juga masih belum merata ke kabupaten di Aceh. Jadi sebenarnya kedokteran fisik dan rehabilitasi itu namanya sekarang. Kalau dulu tuh sudah ada rehabilitasi medik, rehab medik ya. Dulu namanya itu rehab medik. Dikenalnya itu rehab medik. Itu sudah ada di Zainal Abidin, di center di Zainal Abidin itu sudah ada. Eh, ini merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi dari pasien dan memperbaiki kualitas hidup pasien seoptimal mungkin. Jadi sesuai dengan apa yang ada pada pasien tersebut. Jadi targetnya itu adalah fungsional, fungsinya pasien. Karena kalau kita ketahui, kalau pada tema kita kali ini tentang stroke Iya. ya. Jadi stroke itu pasien-pasien stroke itu sebenarnya setelah mereka pulang itu masalah belum selesai. Kalau mungkin pasien lain, misalnya yang demam, tifoid, atau dia setelah rawatan itu udah bisa kembali lagi. Kemungkinan itu lebih cepat recovery-nya. Tetapi pada pasien stroke sendiri, 2/3 dari pasien stroke itu mengalami disabilitas. Dan sekarang itu kasusnya itu banyak banget. Banyak banget kasus pasien stroke yang kesulitannya itu bukan hanya setelah life saving, oke mereka itu sudah bisa pulang, tetapi setelah pulang, what to do next? Apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya supaya pasien-pasien ini bisa kembali aktif, bisa kembali beraktivitas. Jadi itu tujuan dari rehab ini secara garis besarnya seperti itu, yaitu untuk mengembalikan fungsi dan juga memperbaiki kualitas hidup pasien sampai dengan seoptimal mungkin. Gitu mungkin. Gitu ya dok ya. Oh, jadi kalau misalnya kayak yang dokter bilang tadi, berarti kan ini kita memperbaiki sampai seoptimal mungkin. Jadi siapa-siapa aja sih dok yang mungkin yang bisa apa harusnya mendapat layanan dari KFR ini dok? Hmm.
Sebenarnya kalau misalnya ditanyakan siapa saja itu banyak sekali ya. Cakupannya itu sangat luas. Jadi dari pasien pediatri, dari bayi sampai dengan geriatri. Pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi itu sendiri memang membutuhkan layanan rehabilitasi. Nah, kalau kita bagi berdasarkan divisinya, kita bagi berdasarkan divisi itu dari pediatri. Itu biasanya pasien-pasien anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang, gangguan dia belum bisa jalan atau gangguan tumbuh kembang yang lain, kemudian gangguan bicara, terus juga pasien-pasien anak yang mungkin dia sesak nafas, itu biasanya pasien-pasien bayi yang neonatus juga masuk dalam layanan KFR. Lalu pasien geriatri. Nah, ini yang sekarang ini paling banyak sih sebenarnya pasien geriatrinya dengan geriatric syndrome ya. Jadi berbagai macam kasus degeneratif mulai dari nyeri sendinya, itu pasien geriatri untuk pasien yang umurnya itu di atas 65 tahun. Kemudian untuk kasus-kasus muskuloskeletal juga masuk. Kasus muskuloskeletal itu seperti low back pain, nyeri pinggang, nyeri bahu, kemudian juga gangguan otot dan sendi, itu juga masuk di muskuloskeletal. Lalu untuk stroke sendiri, dia itu di neuromuskular. Neuromuskular ini stroke, kemudian Bell's palsy, trauma tulang belakang, spinal cord injury yang gangguan gerak dari atas, kemudian yang bawah, kemudian kardiorespirasi juga sampai ke sport. Jadi memang cakupannya itu luas banget. Ini seperti lebih spesifiknya itu banyak ya. Jadi kita itu targetnya adalah untuk fungsi, memperbaiki kualitas hidup dan juga mengoptimalkan fungsi yang masih tersisa. Oh, berarti izin dokter, berarti ini pasien-pasien yang datang ini diupayakan dia sebelum sakit sama setelah dia mengalami rehabilitasi medik nanti jadi lebih bisa berfungsi lagi ya dok ya, bukan menghilangkan penyakit pasien gitu ya dok ya? Bukan, tetapi kita mengoptimalkan. Kalau kalau contohnya misalnya pada pasien stroke ini ya, Anda ya, Iya. pasien stroke ini dok, pasiennya oke, untuk kasus akutnya sudah selesai. Kasus akutnya sudah Hmm. selesai. Biasanya kan kalau stroke itu kan setelah timbul perdarahan atau ada penyumbatan, maka kita itu masuk di fase akut. Itu nanti sama dokter spesialis neurolog, kemudian penyakit dalam, itu akan diregulasi. Nah, setelah diregulasi dari fase tersebut untuk pasien bisa aktif kembali ke masyarakat. Nah, itu yang perlu rehabilitasi mediknya. Oh, seperti itu, Dok. Jadi, Dok, yang penting ini kita udah teman-teman semua di sini udah tahu kalau misalnya apa sih yang namanya ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi kan pada bahan udah dokter jabarkan, udah tahu siapa aja sih targetnya ataupun maksudnya siapa sih yang perlu untuk mendapat layanan dari cabang ilmu ini ya, Dok ya. Itu kalau misalnya kita kan kayak di Paskes seperti itu, ataupun kayak kita di Kota Sebelum Salam kan kebetulan belum ada nih dok. Ini Hmm. gimana ya dok cara mendapat layanannya memang ke rumah sakit kah ataukah salah satunya yang lain apa yang bisa kita lakukan untuk mendapat layanan seperti ini dok? Ya, jadi Dokter Indah sebenarnya kalau untuk mendapatkan layanan KFR itu bisa kita datang ke rumah sakit umum, misalnya ya, rumah sakit yang menyediakan layanan rehabilitasi medik. Tetapi rehabilitasi medik ini sendiri adalah salah satu cabang ilmu yang kerjanya itu teamwork. Kita itu kerjanya berbarengan. Jadi nggak cuma sendiri dokter rehabnya enggak, tapi ada teamwork kerjasama antara berbagai macam disiplin ilmu yang lain yang bareng-bareng kerjanya itu seperti teamworknya itu selain dokter rehab mediknya, kemudian juga fisioterapi. Ini adalah tenaga ahli nanti yang akan membantu mengembalikan fungsi pasien juga untuk motorik kasarnya ya. Kemudian ada terapi okupasi. Lalu speech therapy. Terapi okupasi itu untuk mengembalikan fine motor. Jadi misalnya kan pasiennya mengalami gangguan kesulitan untuk menulis, kemudian ada gangguan dia kesulitan untuk aktivitas harian, kayak pakai kancing segala macam itu di terapi okupasi. Kemudian ada speech therapy. Jadi ini teamworknya itu banyak ya, speech therapy, kemudian fisioterapi tadi, lalu terapi okupasi, dan juga yang paling penting sekali adalah caregiver. Keluarga pasien itu masuk juga tuh dalam tim rehab karena nanti kita sama-sama tujuannya itu untuk mengembalikan fungsi pasien. Nah sebenarnya jadi kalau di Aceh sendiri karena
dokter rehab mediknya ini belum merata, bukan tidak ya, Belum belum, rame, karena kita masih ada yang belum. sekolah tapi belum pulang ya. Jadi belum merata, kayak misalnya di Subulus Salam itu masih belum ya, masih belum ada dokter rehabnya. Itu sebenarnya tim kita yang lain itu ada, kayak fisioterapi itu sudah ada di sana kan, termasuk di klinik Iya, Dian juga sudah ada kan, fisioterapinya iya itu Dok. sudah ada di klinik Dian. Jadi untuk spesifik terapeutiknya itu, kemudian untuk mendapatkan layanan rehab, monggo bisa datang juga ke tim yang lain gitu. Tim rehab yang lain seperti fisioterapi itu di klinik Dian sudah ada, kemudian di rumah sakitnya juga sudah ada ya, ya Iya, enggak ya? iya Dok. Jadi bisa Jadi seperti itu. uh-uh. Untuk teman-teman semua, seperti yang dijabarkan tadi sama Dokter Sarah, memang kita juga di Klinik Utama Dian Lestari memang baru sih mengadakan fisioterapi ini. Nanti kalau misalnya ada yang pengen mendapat sub layanan lah namanya ya Dok ya, Ya bagian bisa dari dibilang layanan kedokteran fisik dan bagian dari layanan. rehabilitasi ya. Iya, bagian dari Ya, layanan ya. kedokteran fisik dan rehabilitasi yang kita sampaikan dari tadi ini bisa berkunjung ke Klinik Utama Dian Lestari atau bertanya terlebih dahulu kepada call center kita. Kemudian dokter, Ya. sesuai dengan judul kita nih dok, kan yang paling banyak dan menyita perhatian ini kan tentang geriatri ataupun orang-orang yang kena stroke lah, kita bilang penyakit, salah satunya kan yang stroke kan sampainya dulunya awalnya gagah gitu dok, ganteng banget, kemudian tiba-tiba bibirnya merot, Hmm. ngomong huruf R aja bilang ular aja udah nggak takut lagi orangnya dok ya kadang-kadang. Jadi Iya. yang mau saya tanya gitu dok, gimana ya dok rehabilitasi apa ya dok, yang rehabilitasi apa ada yang spesifik ya yang dokter bilang itu untuk orang-orang yang stroke ini, dan kenapa harus gitu dok mereka yang direhabilitasi gitu kan, karena kan kadang-kadang kan dok yang datang ini udah usianya udah 65, udah kadang-kadang malah saya lihat pasien stroke ini dominan 50 tahun ke atas lah dok, kayak gitu. Monggo dok. Iya. Ya. Jadi sebenarnya tujuan dari rehab itu seperti yang tadi saya nyatakan itu adalah untuk mengembalikan fungsinya ya. Stroke sendiri merupakan gangguan pembuluh darah otak yang bersifat mendadak. Jadi kejadian itu mendadak, kemudian bisa terjadi perdarahan atau bisa juga terjadi penyumbatan. Nah, setelah terjadi perdarahan dan penyumbatan ini, maka akan terjadi satu defisit neurologis, bisa vokal, bisa global, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau kayak Indah bilang tadi itu pasien-pasien yang mengalami stroke ini sudah berumur tua, ini masuk dalam faktor resikonya. Jadi karena ada gangguan neurologis tadi, Indah, sudah terjadi penyumbatan di otak, maka terjadi gangguannya itu bisa kelemahan, kemudian ada gangguan komunikasi, ini juga sering nih, gangguan komunikasi, kesulitan untuk bisa bicara pasiennya, atau kadang-kadang nggak nyambung. Itu biasanya afasianya itu bisa motorik, bisa sensorik ya, dia nggak bisa ngomong, atau dia tidak bisa mengerti apa yang disampaikan, apa yang mau disampaikan atau disampaikan oleh orang lain. Jadi karena ada gangguan seperti ini dampak fungsinya luar biasa sekali. Jadi bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi kepada lingkungannya, kepada kerjaannya, kepada keluarganya, itu sangat berdampak. Nah, kenapa harus diperlukan rehab secepatnya? Karena memang semakin baik, semakin cepat kita mendapatkan terapi yang adekuat. Terapi adekuat itu dalam artian terapi yang benar, bukan didiamin gitu ya. Iya, Semakin iya. cepat dia mendapatkan terapi yang adekuat, maka prognosa untuk perbaikannya juga kita bisa semakin baik. Semakin baik prognosanya, maka pemulihannya juga semakin baik. Nah, itulah dia kalau kita bilang untuk rehab medik sendiri ini tailor made. Jadi nggak bisa Oh, sama, mungkin nggak bisa sama. Kita akan evaluasi dulu per pasien. Pasiennya seperti apa kondisinya, kondisi saat ini seperti apa, kemudian gejala sisa yang ada pada dia apa, targetnya apa, target dia itu mau apa. Biasanya ada pasien-pasien yang selain mengalami kelemahan, dia juga mengalami kebas di wajah, kemudian juga rasa ada kurang gangguan yang nyamannya ya lain, dok ya. kurang nyaman atau gangguan menelan. Nah, jadi itu kita akan cek dulu goalnya yang mana dulu nih. Kita setting goalnya. Jadi disitulah tujuannya itu semakin cepat datang, semakin baik. Kalau kita diamkan, misalnya kadang kita tuh banyak yang berpikir ya sudahlah, by time juga nanti bakal sembuh sendiri. Jangan salah, stroke ini tidak bisa by time bakal sembuh sendiri. Bukan seperti penyakit lain mungkin yang nanti juga setelah nanti istirahat gitu ya, sembuh sendiri. Kayak Ini biarlah malah waktu yang semakin menjawab diistirahatkan gitu ya semakin ada parah. ya.
Iya, jadi semakin diistirahatkan maka akan semakin parah. Ini yang membuat pasien-pasien yang menderita stroke ini, kalau dari keluarganya tidak mendukung, makanya tadi saya bilang yang namanya teamwork rehab ini termasuk juga selain yang tadi yang tenaga ahli yang tadi yang lain juga masuk dengan caregiver, keluarga pasien itu juga masuk di situ. Karena ini kan prosesnya butuh waktu. Nah, Iya. jadi kalau didiamkan, maka tubuh tersebut atau si pasien tersebut akan belajar untuk tidak menggunakan lagi tubuhnya, menggunakan atau dengan cara yang salah kalau kita bilang. Jadi kan mungkin Indah sering lihat pasien yang kayak gini nih, Iya, posisi tangannya kayak gini kan, sebelah aja terus gitu tangannya kan. Mm-mm. itu biasanya karena sudah mengalami fase spastik kalau kita bilang kaku. Jadi sebenarnya sebelum dari situ kita bisa antisipasi, kita cegah. Nah itulah tujuannya kita rehabilitasi seperti itu, Ndah. Gitu, Dok. Kadang-kadang kan juga jadi memancing kericuhan dalam keluarga ya, Dok, ya. Nanti dikira keluarga yang lain pula, kok kayaknya bapaknya nggak seneng kali, mulutnya kok mereng terus. Padahal kan kena stroke ya kan, Dok. Jadinya jadi nggak ini, jadi ribut antar keluarga cuman gara-gara apa mimik wajah aja Iya, jadi sensitif ya, Dok, ya. Jadi iya kan, Dok, benar-benar. jadi kan berarti waktu untuk idealnya itu ada nggak ya, Dok? Kira-kira biar teman-teman di IG Live ini tahu kira-kira nauzubillah min zalik ada kejadian keluarga kah yang terlihat, kan kalau misalnya mengetahui kemungkinan stroke ini kan kita bisa ada teknik yang sekarang fast seperti itu kan, Dok. Udah banyak yang masyarakat lah memang terpapar kan, kalau bicaranya pelo aja ada stroke kamu ini. Apalagi kalau mau lebaran banyak tuh yang saat tangan tak mampu berjabat, itu kan ngeri kali gitu kan, Dok. Jadi kapan ya, Dok, waktu ideal nih, Dok, kalau misalnya teman-teman ada yang keluarganya yang naudzubillah min dzalik mengalami stroke ini untuk memperoleh layanan rehab medik ini, Dok? Ya. Untuk pelayanan rehab medik sendiri, sebenarnya dari awal, dari fase akut itu, dari fase setelah rawatan, jadi kondisinya sudah stabil nih, setelah dirawat oleh dokter spesialis neurologi, spesialis sarafnya, kemudian juga dirawat oleh mungkin gabung dengan spesialis jantung, kemudian penyakit dalam, itu kan sudah bekerja sama di sana untuk melewati fase fase akut life savingnya sudah. Jadi dari masuk awal terkena stroke itu sampai dengan 2 minggu kita bilangnya fase akut. Jadi dari fase akut itu sudah bisa masuk nih layanannya. Tujuannya apa di fase akut itu? Padahal kan pasiennya kalau kita lihat dia tirah baring ya, tidur, kemudian juga dia tidak maksudnya aktivitasnya ya sudah di rumah sakit terbaring seperti itu. Untuk apa di rehab? Itu tujuannya adalah untuk mencegah komplikasi lama. Pernah lihat nggak Anda? Misalnya pasien-pasien yang sudah terlalu lama dirawat, kemudian sudah timbul tuh luka, luka Iya, lupa ya, ulkus, Dok, ya. kemudian juga kaku ya. Kaku karena tidak mendapatkan penanganan yang adekuat. Padahal di fase seperti itu semestinya kita sudah bisa masuk dan memberikan pencegahan. Jadi untuk mencegah, targetnya adalah untuk mencegah. Kemudian masuk di fase subakut. Fase subakut ini dari 2 minggu sampai 6 bulan. Nah ini yang golden period nih, dah. Jadi ini golden period, kita Baru ya, bilang Dok, ya, golden masih period. anget-angetnya lah kita bilangnya, Dok, ya. Ini yang paling bagus sekali kita memberikan intervensi. Di sini nih intervensinya itu bisa macam-macam dan target terapinya juga bisa macam-macam. Sementara kemampuan si pasien untuk mengalami plastisitas atau perbaikan dari fungsi sarafnya juga lebih bagus. Jadi 6 bulan. Jadi 2 minggu sampai 6 bulan itu di situ bisa target terapi kita tuh lebih banyak. Intervensi yang bisa kita berikan juga banyak. Nah, kalau sudah di atas 6 bulan, baru pasien tersebut dibawa, misalnya dia sudah kaku, sudah seperti ini nih, dah. Udah, Sudah seperti ini, kemudian sudah bergerak. gini dan menceng, itu sudah lebih berat. Karena intervensi yang kita bisa berikan itu memang bisa banyak, tetapi penerimaan si plastisitas dari saraf ini sendiri sudah tidak melewati fase yang terbaik lagi. Jadi 6 bulan sih sebenarnya batasannya itu dari kejadian dia sudah pulang, sudah rawatan sampai dengan 6 bulan. Kalau di atas 6 bulan bisa, tetapi tidak semaksimal kalau misalnya di pasien ini dibawa ke kita itu di sekitar dari fase awal sampai dengan 6 bulan. Nah itu. Jadi kita Oh, dapat targetnya itu di situ. Kalau masih sekitar satu bulan tuh lebih cepat kita mencegah spastiknya, kemudian kita berikan stimulasi yang macam-macam juga badannya itu lebih bisa untuk belajar gitulah istilahnya ya Nda ya. istilahnya jangan tunggu lama-lama ya kan, Dok. Nanti kalau lama-lama
kalau di lagu dia diambil orang nih, kalau lama-lama dia menjadi semakin kaku gitu ya dok ya. Kalau misalnya Ya, dia benar. ditunggu lama-lama ya dok Jadi ya. lupa dah. Jadi lupa Iya ya. badannya itu jadi lupa untuk bisa beradaptasi dengan baik. Badannya itu udah terbiasa dengan jalan seperti itu. Misalnya dia udah bisa berjalan ya, udah terbiasa dengan jalan nyeret. Ya sudah jalan nyeret terus tuh. Jadi plastisitas di regenerasi sel otaknya itu sudah tidak berkembang lagi. Tuh. Iya, jadi kalau misalnya udah lama nggak dipanggil, nggak diajak, ayo dong gerak yang bener, nggak disering-sering Mm-mm. diajak gerak yang bener, malahan ya udah yang merasa dia udah yang nggak bener ini juga udah bisa kok kayak gitu-gitu ya dok ya mungkin ya. Iya. Mm-mm. Seperti Jadi itu. yang nggak benar sudah bisa, tapi efek ke tubuhnya yang lain juga jadi lebih berat. Misalnya dia sudah terbiasa jalan nyeret, terbiasa sudah 6 bulan tuh jalannya nyeret terus ya. Jadi ke organ yang lain juga bermasalah. Misalnya ke pinggul, ke lutut, itu biasanya akan timbul nyeri, kaku dan sebagainya karena tidak diintervensi dari awal. Seperti itu. Jadi malahan awalnya cuma stroke, tangannya nggak bisa gerak atau kakinya jadi nyeret, lama-lama malah pinggulnya pula yang sakit, semua jadi sakit. Makanya Mm-mm. sering mereka ngeluhnya sakit badan, udah nggak ini lagi, udah kayak motivasinya nggak ada, ke kamar mandi aja nggak sanggup kan biasanya orang stroke ini ya dok, kadang-kadang ya kan juga mengurangi Benar-benar. higienitas mereka juga jadi berkurang ya kan dok. Karena Iya, nggak bisa bersih badan sendiri, malah timbullah luka-luka yang kayak kita bilang tadi ya dok ya, malah jadi infeksi yang baru gitu ya kan. Dok, jadi kan kalau kita maksudkan ada orang sakit stroke, kemudian ada rezeki, kemudian mendapat layanan kedokteran fisik dan rehabilitasi ini. Nah, kalau memang dia berpikir, ya dulu-dulu pun banyaknya orang stroke. Nah, kenapa mesti sekarang mendapat layanan? Apa sih dok akibatnya kalau misalnya nggak orang dia kena stroke nih, tapi nggak sama sekali dia nggak mendapat layanan kedokteran fisik dan rehabilitasi ini dok? Ada nggak iya. kira-kira yang akan terjadi sama dia yang seperti apa ya dok? Yang terjadi sebenarnya bakal banyak, tapi simpelnya seperti ini. Gejala yang buruk tersebut akan menetap. Gejala Hmm. tersebut akan menetap sampai lama. Jadi kadang-kadang kita tuh dapat pasien yang sudah 2 tahun, 2 tahun setengah dengan tidak bisa berjalan, kemudian hanya bisanya duduk saja ya sudah, sampai seterusnya akan seperti itu. Itu gejala menetap. Jadi tinggal seperti ya wait and see gitu kan. Karena tidak banyak yang bisa kita lakukan saat sudah fase seperti itu. Kita memang bisa memberikan terapi adekuat dan lain sebagainya. Tapi tubuhnya sendiri sudah learn non use namanya. Belajar untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang benar. Gitu. Jadi akan menetap. Kalau misalnya dia ada gangguan menelan, contoh ya, gangguan menelan, tidak mendapatkan terapi yang adekuat, kemudian terkadang itu kalau orang lain itu kadang kan minum ya, pasien stroke itu minum tersedak, kita mikirnya Iya. biasa kok tersedak. Padahal itu karena dia itu sudah mengalami juga parese di area tenggorokannya. Jadi karena sudah ada parese itu, yang kita khawatirkan adalah terjadi pneumonia. Pneumonia ini bisa bahaya, ini bisa kemana-mana kan kalau sudah sampai pneumonia. Jadi efek samping dari disabilitasnya itu juga akan semakin berat. Itu sebenarnya. Kalau dibiarkan, ya sudah akan seperti itu dan akan menetap seperti itu. Untuk intervensi lanjutan juga akan semakin sulit. Itu sih ya ininya. Salah satu juga jadi burden ya kan dok ya, juga burden keluarga, bagi keluarga juga Hmm. kan jadinya kalau pasien, bukannya kita bilang juga orang yang sakit jadi beban kita juga, memang kan sakit ini untuk penggugur dosa ya kan dok. Tapi kan kalau Ya, benar. misalnya sakitnya juga menjadi, ya naudzubillah, menjadi kadang-kadang orang tua yang sakit ini anaknya nggak, anaknya kok nggak nemenin beliau ya, kan jadi gunjingan tetangga juga ya dok ya. Coba kalau bisa berangkat sendiri, paling nggak kalau stroke awal-awal udah Mhm. langsung direhabilitasi medik, paling nggak bisa lah pergi sendiri atau bisa ke kamar mandi sendiri, kan jadi meringankan beban keluarga, bukannya malah rame-rame ditonton sama keluarga juga ya kan dok. Jadi Target dok kalau kemandirian. Target iya target. kemandiriannya ya, Nda ya. Iya, Heeh. jadi juga ini juga apa tuh namanya, beban-beban ekonomi juga meningkat kalau misalnya dia dulunya bisa bekerja, jadinya tiba-tiba stroke malah nggak bisa berfungsi juga pula ininya ya dok ya, alat Ya, geraknya benar. jadi nggak bisa bekerja, itu kan apa suatu ke apa lebih, kadang mereka merasa mungkin kadang
rehabilitasi medik, kedokteran fisik dan rehabilitasi, ngapain lah, orang-orang dulu juga stroke nggak payah pergi ke situ, nggak perlu salah satunya nggak perlu payah fisioterapi. Kadang-kadang pasien pada bilang fisioterapi lama-lama juga apa rupanya goalsnya kan, nggak juga gitu-gitu kan Kak. Berarti teman-teman harus tahu juga ya, kalau memang ya bahasa jauhnya udah kaset ya juga kan ribet gitu memulainya ya dok ya, kira-kira ya dok ya, gitu atau gimana ya dok ya? Ya, sebenarnya sebenarnya gini, Nda. Itu kan kalau misalnya kita bilang untuk targetnya, target goal terapinya itu memang beda-beda. Pada pasien Hmm. itu kita evaluasi, yang pertama adalah dari kemampuan tersisa yang ada pada dia. Modalnya itu apa? Gitu. Modal yang Oh. sisanya itu apa? Jadi misalnya pasien itu sudah mengalami stroke perdarahan. Biasanya stroke perdarahan itu lebih berat ya daripada yang penyempitan saja atau penyumbatan ya. Jadi lebih berat, kemudian dia sudah mengalami fase yang sempat penurunan kesadaran, lalu MMT atau kekuatan ototnya itu nol, mungkin nggak bisa gerak sama sekali. Sama Itu sekali kan ada ya modalnya dok ya, kan berarti benar. memang iya, jadi prediktor kita untuk memperbaiki fungsi itu salah satunya itu ada nggak gerakan dalam gerakan tangan ya, contoh untuk tangan ya. Gerakan tangan ini timbul nggak dalam 4 minggu? Ada nggak gerakan tangannya dalam 4 minggu? Kalau memang tidak ada gerakan tangan, keple, jatuh ya, nggak ada kekuatan motorik sama sekali, itu berarti modalnya itu ya sedikit. Istilahnya itu untuk prognosa, untuk kedepannya itu juga pemulihannya juga akan semakin lambat gitu kan. Jadi modal di pasien ini kita akan evaluasi dulu modalnya itu apa. Nah, jadi setelah kita tahu modalnya, maka kita harus menyampaikan juga ke pasien, bapak atau ibu, ini sebenarnya target kita, goal kita itu yang bisa kita capai itu seperti ini. Nggak bisa kita kasih iming-iming yang terlalu tinggi. Misalnya dia itu kekuatan motoriknya itu 0 atau 1, hanya bisa menggerakkan otot saja sedikit. Hmm. Kemudian kita bilang, oh nanti bisa Pak, Bapak jalan atau lari dalam waktu 3 bulan. Wallahu alam, kita nggak bisa menjanjikan seperti itu. Karena kita akan melihat dari modalnya dulu. Intinya kalau kita sudah terkena, nauzubillah misalnya ada yang terkena penyakit seperti ini, penyakit stroke ini, jangan lihat dengan kondisi sebelum. Tapi lihatlah kondisi yang ada saat ini. Dari kondisi Oh. yang ada saat ini, itu yang kita maksimalkan. Kalau kita targetnya, misalnya dulu itu dia gagah kayak Indah bilang tadi, gagah, Nah. oke, kuat segala macam. Terus pas waktu kena stroke, kekuatan ototnya sama sekali tidak ada sebelah tubuh. Kemudian berharap kalau nanti akan kembali seperti semula. Nah ini ekspektasi pasien ini juga harus kita turunkan. Kita harus menyesuaikan dengan fakta yang ada di diri dia. Nah itu makanya saya bilang kalau memang bisa lebih cepat itu lebih baik. Jadi ekspektasinya itu bisa kita kasih tahu dari dulu, dari awal gitu. Sehingga pasien ini tidak depresi. Depresi ini merupakan salah satu juga yang paling sering sama stroke loh, Nda. Jadi pasien-pasien Faktor stroke yang itu mempengaruhi juga itu ya dok? sangat mempengaruhi pemulihan pasien stroke. Jadi pasien-pasien stroke yang sudah depresi, depresi itu mungkin kemungkinan karena ekspektasinya terlalu tinggi ya. Jadi dia itu terlalu tinggi ekspektasi, sementara fakta yang ada di tubuh dia saat ini seperti ini tidak sesuai, complang. Jadi dia itu karena nggak sesuai seperti itu, timbullah depresi. Depresi itu kan dari awal dia tidak bisa menerima. Nah ini biasanya kita sering konsulkan dulu ke psikiatri atau psikolog ya. Karena kalau sudah ada depresi ini, terapeutik yang lain sulit untuk masuk. Dia nggak ada motivasi lagi. Motivasi untuk sehat itu sudah nggak ada ya, sudah seperti ini ya, sudahlah saya nerima seperti ini, tidak ada usaha gitu, istilahnya ya. Karena kalau sudah Kayak terima depresi, nasib gitu ya dok ya? terima nasib. Oke, memang kita memang harus terima ya, Ndaya. Tapi kan mestinya harus ikhtiar juga untuk mencapai Iya. paling tidak dengan sisa ini apa yang bisa saya lakukan gitu. Bener-bener dok. Kayaknya orang kalau misalnya ya namanya saya ikhlas nerimanya stroke gitu, padahal dia masih Allah kasih kesempatan ya kan hidup di dunia ini untuk mungkin insya Allah lebih berfungsi lagi seperti itu ya dok. Jadi kan kalau orang stroke dok sebelumnya kan banyak yang masih masih kerja ini dok sebelum Mm-mm. stroke, kemudian stroke nggak stuck nih, dia nggak kerja lagi nih, gimana ya dok ya, apa ya dok yang mempengaruhi dia itu bisa bekerja lagi? Kalau misalnya kayak stroke yang parah kan istilahnya, kalau tadinya awal-awal mungkin apa sih ya, gimana ya dok, apa awal-awal kita targetnya dailynya dulu bisa makan sendiri, kalau makan aja susah kan,
kayaknya udah ini ya dok ya, atau Gimana apakah mau ke kerja kamar ya, Nda? mandinya, gimana mau kerja makannya udah kayak Caca Handika nanti dok, makan makan sendiri, nyuci nyuci baju sendiri dia dok. Kalau target Caca Handika susah nih dok Linda ini soalnya, hobinya ini kayaknya ya. lagu dangdut kayaknya dok. Iya dok, gimana ya dok, apa yang faktor yang mempengaruhi lah dok, yang kayak mana caranya orang stroke itu bisa kembali bekerja dok? Oke, jadi yang pertama harus kita lihat kondisi pasien saat ini seperti apa, keadaan umumnya itu seperti apa, Nda? Stabil atau enggak? Nah, kalau dia memang dari awal itu sudah tidak stabil, kondisi dari lesi stroke-nya itu memang berat. Jadi kalau sudah lesi stroke-nya itu berat ya, fungsional yang tersisa juga akan biasanya semakin sedikit kan. Jadi ini prognosa untuk bisa return to work, kembali kerja itu juga ya agak sulit ya kita bisa capai. Jadi pertama yang kita lihat dulu kemampuan yang tersisa dari dia, kemudian juga kondisi umumnya stabil atau tidak. Kemudian apakah si pasien ini sudah mendapatkan terapi komprehensif sebelumnya dari sejawat dokter yang lain untuk menilai faktor resikonya juga, karena biasanya pasien stroke ini kan nggak berdiri sendiri dia stroke, biasanya ada juga Ada hipertensi, penyakit lain ya dok ya? kemudian juga ada diabetesnya, apakah ini sudah terkontrol. Jadi selain tadi seperti Indah bilang juga tadi, activity daily livingnya seperti apa, aktivitas sehari-hari sudah bisa atau belum gitu. Jadi kalau misalnya aktivitas sehari-hari juga masih belum jalan, nah, itu berarti belum bisa kembali bekerja gitu. Aktivitas sehari-hari kemandirian dia juga masih belum, berarti belum bisa gitu kan. Kondisi keadaan umumnya juga masih tidak stabil, berarti belum bisa gitu. Memang prediktor untuk kembali bekerja ini pada pasien-pasien stroke itu sekitar 23 sampai 56%. Nggak full, nggak terlalu banyak yang Oh, bisa. nggak terlalu Karena dua banyak per ya dok ya? tiganya itu ya, kecuali kita lihat dari gejala-gejala yang ada pada si pasien ini gitu. Nah, selain yang tadi itu faktor internal dari dia sendiri, faktor yang lain adalah faktor lingkungan, lingkungan kerjanya, dah. Jadi faktor lingkungan dan juga lingkungan kerjanya. Kalau misalnya dia itu dulunya mungkin di lapangan atau kerjanya yang berat, apakah bisa diganti pekerjaannya itu dimodifikasi dengan pekerjaan yang lain yang lebih memungkinkan? Jadi misalnya dulu dia tuh sering ngangkat-ngangkat ya, kerjanya tuh sering ngangkat, atau kayak misalnya guru dulu sering ngajarnya itu di banyak kelas gitu kan. Tapi pas waktu dia setelah terkena serangan stroke, kemudian kemampuan dia juga menurun, untuk kembali bekerja harus pelan-pelan dulu, nggak bisa langsung dikasih kerjaan yang seabrek, yang gede-gede, yang berat-berat. Tapi perlahan-lahan nanti mungkin beberapa perusahaan itu akan mengganti, memodifikasi pekerjaan yang cocok untuk dia. Seperti itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari intrinsik dari si pasien itu sendiri, keadaan umumnya, motivasinya juga ya, motivasinya Penting untuk ya dok kembali ya bekerja. motivasi. Itu juga penting. Kenapa? Karena kadang-kadang pasien stroke ini kan setelah masuk kerja lagi dia itu merasa minder atau Minder ya merasa dok ya, nggak pede malu. lagi. Iya. Jadi motivasinya si pasien, faktor intrinsik ini harus dikuatkan dulu. Baru nanti kita go ke faktor intrinsik, faktor luar. Gimana lingkungan kerjanya itu bisa menerima nggak keadaan dia yang seperti ini. Nah, jadi faktor-faktor itu yang harus dinilai gitu, Nda. Dimodifikasilah kerjaannya ya. Kalau memang sudah bisa kembali bekerja, dimodifikasi pekerjaannya, diganti tempat yang memang dia tuh cocok untuk bekerja di situ. Tuh. Berarti dia harus tahu dulu nih sekarang kemampuan dia sampai di mana, apa yang bisa dikerjakannya, dan kalau memungkinkan disesuaikan dia dengan kerjaannya ya dok ya sekarang ya, bukan kerjaannya yang menyesuaikan diri dengan pasiennya ya dok ya. Hmm, hmm, hmm. Lingkungannya juga harus perlu mendukung untuk dia bisa kembali bekerja, itu harus bisa mendukung ya, lebih diberikan pekerjaan yang ringan dulu mungkin, atau diganti bidangnya, misalnya dari bidang dia harus bekerja di luar, kemudian mungkin bisa di kantor saja atau administratif saja, seperti itu. Oke, Bisa kembali kerja, jadinya bukan nggak bisa kembali kerja sih, Nda. Tetap bisa kembali kerja, cuman ya harus dilihat yang tadi itu, yang faktor-faktor dari dalam diri dia sendiri, dan juga faktor dari pasien, dan juga faktor eksternalnya. apalagi kalau lingkungan kan banyak ya, kalau kayak model kan kalau udah agak nyari juga nggak mungkin juga model lagi ya, mungkin tulis-tulis lah ya dok ya. Jadi Administratif lah gitu ya disesuaikan dok ya, ya. Nda. Iya ya. Oke lah. Dok, jadi kalau kita udah bicara terus nih beberapa puluh menit tentang yang namanya stroke juga kan dok. Jadi kan teman-teman pada banyak mungkin juga yang
Nah, stroke saya lihat juga dok belakangan di Instagram, Twitter banyak tuh dok. Ada yang cewek katanya gara-gara banyak begadang jadi stroke gitu kan dok. Jadi takut juga kita kan dok banyak. Nggak kalau dulu kan kita lebih ke stroke itu yang udah tua datangnya, oh kenapa stroke kayak gitu ya dok. Kalau sekarang malahan nggak memandang lagi dok, tua muda saya lihat banyak yang inilah harus apalah agak lebih pencegahannya seperti apa sih dok yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya stroke sama kita ini dok? Ya, jadi kan sebenarnya stroke ini terjadi faktor resikonya karena ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi itu yang nanti kita akan otak-atik tuh di situ. Tapi yang tidak bisa dimodifikasi misalnya genetik. Genetik memang ada riwayat dari gennya sendiri. Kemudian umur. Nah, umur ini sudah mulai bergeser ya. Kalau dulu tuh biasanya pasiennya itu di atas 55 tahun yang paling banyak stroke ya. Kemudian jenis kelamin, laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan yang stroke. Nah, ini adalah faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi ya. Tapi ada faktor resiko penyebab yang bisa dimodifikasi. Yaitu yang pertama misalnya hipertensi ya. Hipertensi itu paling banyak. Pasien stroke itu rata-rata karena hipertensi juga banyak, kemudian diabetes, penyakit komorbid seperti itu, obesitas ya, Obesitas kemudian ya dok ya. merokok. Obesitas, merokok juga masuk di situ ya. Jadi sebenarnya pencegahan yang bisa kita lakukan itu adalah untuk mencegah si faktor modifiable ini yang bisa dimodifikasi ini. Kita cegah supaya jangan sampai kejadian di kita. Jangan sampai kita jadi darah tinggi atau sampai diabetes itu kan. Gimana cara pencegahannya? Kalau saya sendiri mungkin bisa menyarankan yang pertama itu lakukan medical check up yang rutin. Kita periksa diri kita. Itu kan investasi ya, Anda ya. Investasi Iya sih dok. sebenarnya, kesehatan ini investasi. Kayak misalnya kita ngecek kadar gula kita, kemudian kolesterol kita, lalu kita cek juga untuk yang lain-lain kayak misalnya fungsi jantung. Nah, itu juga perlu dilakukan medical check up. Jadi kalaupun kita mikir sudah kok sehat-sehat aja ya. Kalau memang ingin berinvestasi, investasilah untuk menilai diri dan evaluasi dulu. Jadi dari situ kita bisa tahu, misalnya kita kadar kolesterol kita tinggi ya. Nah, di situ kita mulai, oh, baiklah saya akan perbaiki gaya hidup, kurangi makan makanan yang berkolesterol. Nah, kemudian hindari yang kedua itu adalah hindari sedentary lifestyle. Itu misalnya kehidupan yang suka leleh itu. Jadi yang Generasi malas apa olahraga. rebahan Indonesia dokter. Ya, itu. Ini kan semakin banyak ya kayak gitu kan. Jadi Ya, jangka kurangilah panjangnya jadi udah. generasi jompo Indonesia, dia pegel-pegel, Hmm, nggak rebahan benar-benar. terus gitu ya dok Jadi ya. sekarang masih muda-muda kita lihat sudah pegel-pegelan ya. Jadi Iya, starter pack-nya langsung obat koyo terus-terusan dong. iya itu enggak. Jadi harus modifikasi gaya hidup. Cobalah gaya hidup yang sehat, lakukan olahraga rutin. Apalagi masih masih sanggup ya. Lakukan olahraga yang rutin, kurangi makan makanan yang tidak sehat kayak junk food ya. Kemudian ya sebenarnya klise sih. Klise untuk pencegahannya itu klise, tapi ternyata itu penting sekali karena sekarang makin bergeser. Pasien-pasien itu kemarin pasien saya ada yang usia 30 tiga Wah, puluh lima mudah tahun sekali dok. karena iya merokok berat. Jadi dia itu Udah berkeluarga itu dok. merokok ya. Sudah. Kemudian merokok karena merokok itu sepertinya dan obes, orangnya obes. Jadi semua yang faktor non modifiable tadi itu udah mulai bergeser dia. Kalau dulu itu kita mikirnya itu pasien yang orang-orang yang risiko tinggi itu dengan usia tua, sekarang nggak lagi. Kemudian lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Bahkan saya juga udah sering lihat pasien-pasien stroke yang wanita itu di bangsal tuh banyak ya. Jadi sudah mulai bergeser karena pola hidup kita yang sudah mulai makin berubah gitu. Pencegahannya itu aja klise sih pencegahannya, Anda. Tapi kalau dilakukan, insya Allah akan lebih baik ya ke Ya, depan kayak lebih gitu. banyak manfaatnya ya dok, yang mencegah lebih baik daripada mengobati dari dulu sampai Karena sekarang kalau ya udah dok ya. kena ya susah ya, Anda ya. Kalau udah kena Iya, kita nggak bisa cegah lagi. kalau udah terjadi barulah terasa apa yang dulunya kita investasikan ternyata itulah yang jadi kembali lagi ke kita ya dok ya. Dok, jadi kayak dokter bilang kan banyak kan yang sakit stroke ini kan sekarang banyak yang perempuan. Kalau perempuan kan ruang gerak lebih sedikit nih dok. Biasanya kan udahlah udah mama-mama pun nggaknya cari duit di rumah aja lah kayak gitu kan, kena stroke di rumah, dibaringkan lah di rumah, bikinlah deket kamar mandinya kan dok. Sebenarnya
kalau misalnya dia sulit dok dibawa ke fasilitas kesehatan seperti itu kan dia di rumah, apa sih dok yang bisa dilakukan sama keluarga ataukah dia boleh dibawa dilakukan home care seperti itu dok? Nanti kan apa yang bisa dilakukan untuk pasien-pasien di rumah yang terkena stroke ini dok? Oke. Jadi pasien stroke yang ada di rumah, yang pertama itu misalnya kan kita memang kesulitan membawa. Berarti kalau sudah kesulitan membawa, kondisinya berat, ya kan dah. Iya benar. Kondisinya berat sehingga harus dibantu untuk mobilisasinya, kan gitu ya. Jadi Iya. karena kesulitan untuk mobilisasi, maka keluarga sulit untuk membawa ke fasilitas kesehatan yang memadai, kan. Jadi pasien ini sudah lama di rumah. Intinya pesan dari saya itu cobalah sering-sering mengganti posisi pasien. Jadi posisi tubuh yang lemah itu jangan terlalu lama didiamkan. Jadi misalnya sudah lemah nih, jangan terlalu lama diposisikan seperti itu gitu ya. Posisi lemah nanti dia lama-lama ya tambah berat. Timbullah yang namanya komplikasi, komplikasi dari imobilisasi lama, ya luka, ya kaku, ototnya habis, atrofi, kemudian saat digerakkan sendi-sendinya nyeri semua. Satu lagi seringnya itu ini turun nih, bahunya turun. Bahunya dok. Jadi pasien stroke ya bahunya turun karena kekuatan ototnya kan sudah tidak ada untuk menopang ya. Jadi bahunya itu turun. Itu komplikasi prolong imobilisasi, mobilisasi lama yang sering terjadi kalau misalnya pasien itu di rumah ya. Jadi sering-sering diganti posisi. Paling gampangnya itu seperti ini. Jangan biarkan dia dalam posisi seperti itu selama 3 jam. Karena pasien ini tidak bisa bergerak sendiri, maka keluarga lah yang harus membantu menggerakkannya. Gitu. Jadi 3 jam keluarga ya dok yang ya? harus membantu menggeser, menggerakkan gitu ya, digerakkan. Terus mungkin bisa juga dilakukan telemedicine. Telemedicine itu kalau di kota besar itu sudah sering ya Nda ya. Kayak misalnya Iya. di Jakarta itu sudah pakai telemedicine. Jadi bisa langsung konsul dengan dokternya atau dengan fisioterapisnya, dengan terapis yang lain juga itu via via ya kayak gini, via HP Iya. kan. Jadi lebih memudahkan. Ini benar nggak posisinya? Ini targetnya seperti apa? Nah, kalau di kita mungkin bisa home care. Home care itu paling paling membantu. Oh ya, klinik Dian menyediakan home care nggak Anda? Insya Allah nanti Untuk home care? kita ini kan dok untuk fisioterapinya mungkin kan karena terpikir juga banyak yang di rumah ya dok ya pasien stroke ini. Hmm. Hmm, hmm, Nanti hmm. mungkin kedepannya kita akan beritahu Ya kepada mungkin teman-teman bisa sekalian dibantu dengan lebih home care. Jadi kan home care ya, dok ya. kita yang datang gitu, Nda. Bukan pasien yang datang ya dok ya, karena kadang pasien pun Iya. nggak bisa datang gitu ya dok. Oh Oh iya iya satu dok. lagi kalau Gimana dok? ini kan kalau yang tadi itu yang latihan tadi. Jadi kan Iya dok. latihan di rumah tadi ya. Sebenarnya banyak banyak cara yang bisa kita lakukan. Tapi ini yang saya harapkan satu sama caregiver atau yang merawat pasien di rumah, jangan Iya. dipaksakan. Jadi misalnya kan kita oh yaudah digerakkan, digerakkan. Jangan Oh, dipaksakan. Kalau misalnya pasiennya sudah merasakan sakit, intinya itu hanya digerakkan semampunya, semampunya. semampu Kalau dia sudah pasiennya ya sakit, dok ya. semampu pasiennya, se-tolerable dia. Jadi yang penting kita menggerakkan. Nah kalau dia pas waktu kita gerakkan gini, ini kan kita buka nih gelang bahunya, Iya dok. dia mulai ngerasa, aduh sakit sakit sakit. Kita makin paksa ya sudah, ini bisa bahaya nanti. Apalagi Oh berbahaya juga kalau ya dok ya. dilakukan, iya bisa bisa kemana-mana nanti ini jadi radang ya. Jadi kalau itu dilakukan oleh non tenaga ahli, itu bisa bisa salah nanti. Biasanya kan ada yang ya memang sih sebenarnya pijit itu boleh dipijit, dimassage itu oke. Tapi kan kadang-kadang ada yang dibawa untuk dikasih latihannya itu dengan eh, dukun ya apa tukang urut lah istilahnya ya Iya. tukang urut. Kayak Nah berat itu kayak yang dipaksa-paksa gitu ya dok ya. itu Ya yang kayak pula harus dia dok, gosok hati-hati. pijat urut. Iya itu tadi. Jadi kalau misalnya sama orang sehat ya oke-oke aja. Tapi kalau orang Iya. sakit kita paksakan, nah itu bisa komplikasi yang lainnya itu banyak gitu ndak. Ya. Kita ada juga menampung pertanyaan nih dok kemarin dari teman di Facebook mungkin kemarin Bu. Atas nama Brutu Fishing namanya dok. Dia sih pertanyaan sederhana aja dok. Kalau Namanya juga sederhana ya. iya namanya fishing lagi mancing atau gimana dia ini juga saya bingung nih dok. Ini Brutu marga ini dok. Brutu Fishing jadi marga Brutu yang lagi mancing ini kayaknya. Jadi dia nanya dok. Kalau selain penyakit stroke gimana ya kemungkinannya gimana ya katanya gitu atau mungkin saya simpulkan gini
kita kan bahasnya penyakit stroke nih. Selain penyakit stroke yang umum itu untuk kita berkonsul dengan kedokteran fisik dan rehabilitasi itu yang mananya ya? Mungkin itulah mungkin yang ditanyanya dok. Hmm. Ya, jadi Pertanyaannya. seperti yang di awal tadi, Nda, sebenarnya itu banyak ya, mulai dari selain neuromuskular, kemudian juga muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu segala macam nyeri-nyeri, nyeri sendi, kemudian nyeri otot, ya, nyeri sendi, otot dan juga tendon. Bahkan juga untuk pasien-pasien yang nyeri pinggang gitu ya, spinal cord, termasuk juga yang Bell's palsy, yang wajah Oh, menceng. Belfast Yang tuh wajah mungkin menceng. kalau teman-teman ditampar setan ya dok katanya ya kalau di Oh, masyarakat bahasa sering itu ya. bilang gitu. Ya bahasanya kalau di Medan di saya Karena kebetulan mereng ya. iya kebetulan kan dia kejadiannya juga naik kereta malam sering kan dok ya. Oh, atau nonton Keteguran. bola malam-malam ditampar setan tuh kayak gitu kan. Itu Bel palsi itu penyakit ditampar setan biasa kata-kata di sini sih. Jadi itu Iya, juga perlu ya dok ya pergi ke ini ya. iya, jadi nanti bisa diberikan berbagai macam stimulus di sana. Jadi banyak stimulus yang bisa diberikan ke pasien-pasien tersebut ya. Untuk yang kalau memang ada layanan rehab sendiri itu gangguan tumbuh kembang anak juga masuk banyak pasiennya. Gangguan tumbuh kembang anak, ketidakmampuan si anak ini untuk beraktivitas motoriknya terganggu atau juga gangguan dia tuh sulit untuk menulis itu ya anak-anak biasanya. Nah, itu juga masuk di program yang perlu kita lakukan rehab medik. Oh, gitu. Juga ini ada pertanyaan dok dari Dika Permana Ginting ini dok. Orang Karo kayaknya ini dok yang nanya. Jadi bapak ini nanya izin dokter untuk rehab stroke apakah harus dilakukan seperti rawat jalan atau harus rawat inap di rumah sakit? Ya benar juga sih dok. Karena kan kadang-kadang kalau lama-lama juga di rumah sakit kan harus ada yang nungguin juga jadinya nggak bekerja ya dok. Itu seperti apa ya dok? Ya, kalau untuk rawatan rehab medik itu biasanya poliklinik. Jadi sudah Oh, lewat dari fase akut. Jadi sudah pulang tuh pasiennya, sudah lewat, sudah ditangani oleh spesialis saraf, spesialis yang lain, itu sudah ditangani. Dari awal itu kita kan ada yang masuk tuh di fase akut, tapi setelah pulang itu rawatannya poliklinik. Jadi pasiennya nggak perlu harus bermalam, tapi poliklinik. Poliklinik itu berarti butuh beberapa jam karena untuk intervensinya beberapa beberapa menit sampai beberapa jam, setengah jam sampai 1 jam sih biasanya Nda, per Iya. pasien kita ya. Karena Pasien ya untuk dok. melatih itu memang butuh waktu. Nanti mungkin bisa dilihat sama Pak Mursalin ya. Pak Mursalin ya Iya. yang di Kalau di sama. sini iyalah abang Mursalin lah dok. Mungkin insya Allah dong nanti yang paling apa berterjun di situ. Jadi di poliklinik cukup 60 menit. Jadi untuk pertanyaan Pak Dika Permana tadi sudah dijawab Ya, ya di langsung. poliklinik nggak perlu harus Saya di rawat inap nggak kok, Pak. perlu. Nggak perlu rawat inap ya. Di poliklinik saja. Tergantung dari keadaan umum pasiennya itu. Kalau memang bisa lebih baik keadaan umumnya, kita akan goalnya beda lagi nanti. Mungkin untuk latihan keseimbangannya, kemudian diberikan terapeutik yang lain gitu. Oke, dok, ada satu lagi nih dok, mohon maaf nih dok, padahal kita sampai jam 4 ya dok, jadi nggak enak saya dok. Ada pertanyaan nih dok dari Adelina Iswanti nih dok. Dok, kalau pasca kecelakaan, cedera bahu pasca kecelakaan gimana ya, gimana gitu? Oh, cedera bahu pasca kecelakaan itu bisa macam-macam ya setelahnya. Iya dok. Biasanya itu ada gelang bahunya yang keluar, subluxasi. Nah, tergantung dari kondisinya. Paling sering sih, paling sering itu dia itu seperti tendon atau ototnya yang terkena. Tapi kalau memang sudah ada gangguan gerak, jadi misalnya sudah ada gangguan gerak nih nggak bisa gerakin, sakit, nyeri, nggak bisa digerakin sama sekali bahunya, itu saran saya mungkin bisa diperiksakan ke dokter, mungkin ke dokter Indah nanti bisa diperiksa. Jadi bisa di screening. Ini problemnya apa? Apa memang ada fraktur atau ada subluxasi? Karena kalau kita bicarakan trauma itu atau pos terjatuh itu luas, bisa hanya sekedar otot, tapi bisa juga kena ligamennya, atau bisa juga terjadi pelepasan dari kapur humerinya itu copot ya, pas Iya. subluxasi atau fraktur. Nah itu harus perhatikan dulu. Kalau memang nanti sudah jelas, itu bisa programnya juga beda-beda karena terindah
Program Iya, dari yang fraktur untuk fraktur bahu beda. Program untuk yang mungkin hanya otot itu biasanya 2-3 kali terapi insya Allah selesai dia. Kalau memang hanya otot sama tendonnya lebih cepat. mungkin nanti insya Allah kalau memang ada kesempatan eh, teman-teman mau lihat dulu atau mau bertanya dulu atau konsultasi dulu ya dok ya, sebaiknya kalau mau mendapat layanan ini ya dok ya, konsultasi dulu Ya, biar boleh konsultasi dulu nanti. Biar uh, lebih jelas targetnya kemana kan dah. oh ya, berarti kalau ini kita bukan pulang pasien bawa obat ya dok, pulang pasien tahu oh kira-kira nanti rencananya aku di gini ini, Apa rencananya gitu. aku udah bisa gini nih gitu ya dok ya, rencananya ibuku nanti Iya. udah bisa makan sendiri nih gitu ya dok ya. Target-target kecil tapi rutin gitu. Jadi target-target yang misalnya untuk bisa menggosok gigi gitu ya. Oh Kalau iya dulu dok. mungkin ya aman-aman aja dia gosok gigi sendiri. Tapi sekarang setelah dia stroke itu udah makin sulit untuk gosok gigi. Jadi target-target activity daily living, aktivitas sehari-hari itu aja dulu targetnya. Kalau misalnya pasien stroke ini. Oh ya dah, ini ada beberapa contoh ya, contoh Iya dok. contoh latihan yang bisa mungkin dilakukan di rumah. Saya agak sulit karena kita kan nggak pakai Zoom nih, nggak. Karena Iya pakai dok. gini nih, jadi saya nggak bisa nampilin nih cara latihannya kayak gini-gini tuh susah ya. Karena kalau ini Oh, kan IG Live ini kan hanya wajah ya, jadi mungkin saya gambar ya, saya kasih liatin gambar ya. Ya. boleh dokter. Jadi, nah ini nih, ini kecil kayaknya nih. Bentar ya. Betul. Tunggu dulu. Ini kelihatan nggak dah? Area kecil ya, kecil banget ya. Oh kelihatan dok, kayak lagi semi apa ya namanya, sit up atau apa ya namanya, saya nggak kurang. Ini kan mengangkat mengangkat bokong, Bokong ya dok ya. mengangkat bokong. Ini mengangkat bokong ke atas nih. Kelihatan nggak ya? Kelihatan dok. Nah, ini kan mengangkat, ya ini mengangkat bokong ke atas. Ini sebenarnya simpel dah, simpel banget Iya. untuk dilakukan. Jadi diangkat bokongnya ini dari pertama posisi tidur, pasiennya dengan posisi tidur nih, melakukan aktivitasnya dengan posisi tidur. Jadi seperti ini diangkat bokongnya ke atas. Sambil dihitung, jangan sambil ngeden waktu ngangkatnya bisa naik tensi ya. Jadi Oh iya. diangkat bokongnya ke atas, terus ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 hitungan turunkan lagi bokongnya. Turunkan lagi bokongnya. Itu tujuannya adalah untuk menguatkan otot-otot bokong, kemudian juga otot-otot di back area pinggang. Nah, itu modal yang dibutuhkan untuk pasien ini bisa dari duduk ke diri atau dari tidur ke duduk sendiri. Simpel kan, dari tidur ke duduk Simpel sendiri, banget padahal dok kita ya. kirain iya, kita kirain awalnya tuh kita yang sehat ya gampang. Tapi untuk pasien stroke itu merupakan satu hal yang paling penting untuk bisa seperti itu. Tantangan gitu bagi dia ya dok ya, bisa lagi nggak nih untuk menggerakkan itu. Itu merupakan apa ya? Kita bilang itu kayak satu modal utama yang harus sering dilakukan. Gitu, dah. Sederhana tapi Jadi ada berarti beberapa. gitu dok ya kalau kata anak-anak zaman sekarang. Iya. Nah, satu lagi contohnya yang simple yang mungkin bisa dilakukan di rumah ya, Nda ya. Jadi misalkan ini stroke nih. Nauzubillah. Aduh, contoh ya. Ya, Contoh misalnya ya, yang sebelah tuh lemah ya. Iya, Ini betul. penyakit ini yang penyakit paling kita takuti, makanya jadi Iya. rata-rata semua orang takut. Jadi misalnya ini sebelah lemah nih, contohnya Iya. yang sebelah sini. Yang sebelahnya sehat ya, yang sebelahnya sehat. Kemudian pegang gini dah. Pegang tangannya Apa si ya, pasien dok? sendiri. Nah, Oh, pasien iya. melakukannya sendiri. Kan sebelahnya sehat tuh. Kemudian Iya. diangkat gini. Nah, Oh, diangkat, diturunin. dibantu dengan tangan yang sehat. Tangan yang sehat itu membantu sisi tangan yang sakit untuk menggerakkan ini nih. Jadi dia nggak turun ke bawah, Bahu tapi ya dok ya, biar dibantu. nggak. Ya, biar nggak turun ke bawah. Jadi dibantu ngangkat seperti ini. Nah, itu sebenarnya hal-hal simpel yang bisa dibuat di rumah. Atau kalau memang sudah terlanjur dia jatuh karena kelemahan ototnya itu, mungkin bisa. Bentar ya, Nda. Ini ada contoh gambar pasien saya nih. Kelihatan nggak? iya, Dok. Ini kesulitannya karena kita nggak pakai Zoom. Kalau pakai Iya, Zoom ya, itu Dok, ya. bisa Kalau pakai Zoom lebih juga ini ya, Dok. enak sih sebenarnya. Jadi kan ini contohnya. Nah, ini kan dia dipasangkan di sebelah ketiaknya ini ada kelihatan bundelan kayak bundelan bantal gitu, Nda. Nah, ini shoulder support namanya. Jadi kan ini tujuannya itu supaya gelang bahunya tidak jatuh.
Kalau kalau yang seperti ini nih kita kita buat ya. Tapi di rumah sebenarnya bisa buat sendiri pasiennya. Jadi dari gulungan aja dibuatkan dari gulungan tisu, kan ada yang bulatan itu Iya, tisu, di roll tisu tuh ya dok ya? iya, dibulatkan seperti ini, kemudian diletakkan, kemudian tinggal ditarik deh di sini. Jadi Oh saat iya, dia simpel ya dok ya? Padahal. simpel seperti itu. Jadi kan dia ini akan kebantu untuk ngangkat, nggak akan jatuh. Apalagi waktu dia bisa jalan. Karena kadang-kadang pasien stroke ini tangannya lemah, kakinya bisa jalan. Ada yang kakinya lemah, tangannya kuat. Jadi beda-beda, nggak pernah ada yang sama sih predileksinya. Ini gejalanya itu beda-beda semua pasien. Gitu. Semuanya pasti khusus dan beda juga, berarti kesimpulannya kalau rehabilitasi pada pasien stroke ini jangan cepat underestimate ya dok ya, harus banyak berusaha dan jangan mudah menyerah. Kesetiaan juga kayaknya paling penting ini dok ya kalau pasien stroke, karena kan untuk membantu fungsional tangan sebelahnya nggak mungkin kan ditinggal sama tangan sebelahnya gitu ya dok ya. Iya, jadi saling tolong lah istilahnya ya, udah ya. Gampangnya saling tolong. Yang penting kalau saya rasa, misalnya di klinik Dian itu sudah ada fisioterapi, ini sebenarnya sangat membantu, dah. Jadi bisa bisa dilakukan aktivitas yang benar, aktivitas latihan dan juga program untuk mengembalikan fungsinya itu yang benar. Kalau selama ini kita hanya ya sudahlah keluarga bawa ke si A atau si B, alternatif A, alternatif B, itu Iya. kita nggak tahu tuh targetnya kemana, targetnya seperti apa gitu, goal goal settingnya itu belum jelas. Tapi kalau memang tenaga ahli kayak fisioterapi, kemudian juga speech therapy untuk yang gangguan bicara, itu memang sudah jelas targetnya itu apa dan tindakan yang dilakukan juga lebih terukur untuk kondisi pasiennya. Ya dok, sebelum banyak sekali yang udah kita bicarakan sama dokter, bicarain atau diskusiin lah ya kan dok sama dokter Iya, iya, Sarah. iya. Jauh ini antar kabupaten Ke kota ini Sumatera kita dok, ya. cerita-ceritanya dok Iya, dari belum pernah ke sebelum. sana sih, Nda. Iya, insya Allah dok, nggak jauh dari Medan sih dok, tapi 12 jam dari Banda kayaknya dok, insya Allah. Ya nanti kalau ada waktu mungkin dokter bisa ini main-main ke sini ya kan dok. Jadi Insya Allah. terima kasih sebelumnya dokter. Mohon maaf kalau ada ini kesalahan Ya, dokter. sama-sama, Nda. Terima kasih ya Mungkin ada udah penutupan dok dari sharing. dokter. Ya, kalau penutupan sih sebenarnya gini, sedikit saja. Kalau memang sudah ada gejala stroke mulai dari kelemahan, wajah menceng, itu jangan berpikir lagi untuk didiamkan, satu. Dan berpikir lagi untuk, ya sudahlah, nanti juga sembuh sendiri. Berbeda. Eh, Gampangannya bawa aja langsung ke rumah sakit atau ke klinik yang memang tersedia dokternya. Jadi semakin cepat tertangani, maka disabilitasnya atau gejala yang akan timbul juga biasanya akan semakin ringan kalau kita semakin cepat ditangani gitu. Nah, untuk program rehabnya sendiri, cobalah kalau bisa di bawah 6 bulan itu sudah dibawakan. Jadi jangan tunggu sampai setahun, sampai 2 tahun, sudah nggak bisa diperbaiki. Maksudnya sulit untuk kita perbaiki baru dibawa. Itu sih, Nda. Terima kasih dokter atas penutupannya. Mungkin itu aja. Sama-sama, Indah. Kapan ketemu Ya, lewat darat ya dok ya. insya Allah. Terima kasih, Dokter Indah ya, sudah Iya, terima kasih juga teman-teman difasilitasi. yang sudah menonton dan memberi pertanyaan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.